Ya, alhamdulillahalamin, segala puji bagi Allah karena pada siang hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat kita masih bisa mengikuti pembelajaran BPI walaupun masih via Zoom ya. Semoga pekan depan kita juga senantiasa sehat sehingga bisa mengikuti PTM di sekolahan ya. Jangan lupa salam terkan kepada tauladan kita, idola kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kinantikan syafaatnya dan semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran BP ini kita mulai, mari bersama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Dan semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi menambah keberkahan majelis ilmu kita hari ini. Baik anak-anak, silakan disiapkan buku BPI babnya tentang malu melanggar larangannya itu halaman berapa ya? Sudah bukunya enggak ada. Saya share screen. 25. Berapa Mbak Atta? Halaman 25. Halaman 25. Oke, halaman 25. Ini saya sudah terbaca di layar PPT saya. Sudah, Sudah ya. Ya. Oke, anak kita langsung saja malu ketika melanggar larangannya. Nah, di sini kita senantiasa memperbaiki diri, sebuah kewajiban ya. Jadi Allah selalu menerima taubat dari hambanya ini, harusnya hambanya bersungguh-sungguh. Nah, anak-anak, loh, Ustazah kok malu itu kok malu yang bagaimana? Nah, sebenarnya tuh kalau malu tuh boleh apa enggak Ustazah? Malunya dilihat gimana dulu. Kalau kita malu ketika akan melakukan suatu hal yang buruk, misalkan seperti ini. Di sekolah misalkan kegiatan PTN ya ada diadakan penilaian harian. Kebetulan kamu bisa melihat jawaban temanmu. Ustazah nggak tahu misalkan, Ustazah nggak tahu. Ustazah kan nggak tahu. Aku tak nyontek aja. Kira-kira perbuatan itu betul apa enggak anak-anak? Enggak, ya karena kita merasa oh iya ya kalau malu itu ketika melanggar larangan seperti ini. Jadi oh iya Ustazah nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah sangat tahu apa yang dalam hati kita pun, anak-anak. Kamu misalkan dalam hati tak bilangnya, Allah itu tahu. Jadi kita merencana gini, aku tak sholatnya meni-meni itu sudah niatan loh. Sholatnya nanti aja. Kan adanya masih misalkan ini ya, duhur ya. Nanti dia dibilangin sama bunda, Kak, sedang sholat iya mah. Iya tapi gak sedang berangkat. Dan berarti gini, Allah mah engkau lapo sih sholatnya loh ada 4 rakaat teh. Nah, itu sudah niatan kan. Kalau niatan yang buruk, niatan yang tidak. Maaf, suaranya agak kedengaran. Ini sudah enggak, ini saya masukkan. Saya enggak berani keras-keras karena kan di sini di ruang guru, teman saya juga samping Zoom. Ya, sudah terdengar belum? Halo, suara saya terdengar jelas? Saya tak unggah nih. Jelas ya, tak unggah nih. Maaf karena ini Mbak, saya lagi di posisi di ruang guru, terus ini sebelah saya saudaranya juga lagi Zoom, jadi saya takutnya ganggu gitu loh. Ini sudah terdengar ya? Dengar Oh sudah ya, ya. Saya ulang lagi. Jadi malu melanggar larangannya itu adalah bagaimana? Ketika kita punya niatan yang buruk itu kita tahan. Misalkan gini, tahu temannya sudah menyediakan jawaban, misalkan jawaban temannya terlihat ya, temanmu terlihat jawabannya terlihat kamu. Ustazah kan enggak tahu.
anu aja nyontek atau begini. Selama daring begini, waktu penilaian harian itu gini, alah ustadzah nggak tahu, mamah nggak tahu, aku tak buka buku. Iya memang ustadzah nggak tahu, orang tua nggak tahu, tapi Allah dan dirimu sendiri yang tahu bahwa kamu itu melanggar karena namanya penilaian harian, ya Mbak Akila, Halaman berapa, Us? halaman 25, ya Mbak Ata, Iya, Us. halaman 25, ya. Sudah ya halaman 25 Mbak. Jadi kita ketika apa namanya ingin punya niatan yang buruk itu kita tahan. Nah, dan kita memperbanyak perbuatan yang baik atau beramal solih. Nah, di sini standar kompetensinya adalah kita berkepribadian matang, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi orang lain, berlatih menunjukkan rasa malu. Kalau untuk mau berbuat salah itu malu. Nah, malu adalah sifat Rasulullah. Salah satu sifat Rasulullah adalah malu. Rasulullah telah mengingatkan kita untuk menumbuhkan dan membiasakan kembali rasa malu dalam diri kita. Kemudian melekatkan rasa ini selamanya. Inilah rasa yang bisa mengontrol dan mengendalikan kita dari perbuatan-perbuatan buruk sekaligus menumbuhkan dorongan untuk melakukan banyak kebaikan setiap saat dan dimanapun. Jadi kalau kita merasa malu, malu berbuat dosa, jadi kita akan mau berbuat jelek itu mikir-mikir dulu. Iya, yang lain nggak tahu, orang tua nggak tahu, sadar nggak tahu, set nggak tahu. Tetapi Allah Maha tahu. Mau berbuat seperti ini nggak berani. Misal ya, misal setor hafalan, buku mau taruh depan gini. Ustadzah lah nggak ngerti, ustadzah nggak ngerti. Aku lah hafalan karena mau gini. Kan nggak ketahuan, loh ketahuan karena gerakan mata itu bisa terbaca. Misalkan hafalan, setor hafalan kamu taruh di depanmu ini contekannya jret. Yang tahu, yang tahu itu yang ada di situ. Kamu mungkin sendirian. Tapi sudah nggak, sudah tahu nggak? Enggak, saya nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Kamu ya tahu, Allah juga Maha tahu. Jadi kita ada rasanya tuh, oh iya ya saya tuh membuat dosa tuh nggak berani deh. Mikir-mikir lagi gitu loh Mbak. Atau gini, kamu tergiur beli jajan ya, uangmu tuh kurang. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Jadi ada, misalkan uangnya kurang, tergiur mau beli, ambil, ambil atau di seperti ini di warung kejujuran. Kayak kejujuran itu ada suatu tempat biasanya tuh gini Mbak, dulu tuh saya pernah kerja di lembaga pendidikan juga, jadi sebelum di Bakti Ibu itu namanya warung kejujuran. Anak-anak tuh jajan disediakan toh, harganya sudah tahu, uang tinggal naruh. Tapi akan ketahuan ternyata siapa yang jujur siapa yang enggak. Jadi ketika mau apa mau membeli ya, mau membeli mau bayar itu dihitung tadi habisku berapa ya, misalkan habisku 1.000 ya narung 1.000 atau habisku 1.000 tapi uangku 2.000, ambil kembalian 1.000, bukan jalan-jalan gini ambil ngasih 2.000 nggak ada kembalian nanti aja, mending gini uang 2.000 jajannya 1.000 ambil lagi jajannya jadi pas 2.000 seperti itu. Jadi kita ada rasa malu karena apa anak ketika makanan yang kita makan itu adalah tidak halal, itu pun misalkan hasil curian ya, itu namanya ngentet ya, hasil curian itu juga tidak baik seperti itu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sifat malu? Yang pertama ini karena bumi ini milik Allah, jadi kita apapun yang kita lakukan itu kita kan harusnya malu, oh, belum melakukan amal saleh, belum kebaikan. Hari ini saya ingin bertanya, kebaikan apa yang kalian lakukan hari ini? Menurut kalian kebaikan? Ada yang mau menjawab kebaikan kalian hari ini? Misalkan, Ustazah hari ini tadi saya memberi makan kucing yang lewat biasanya ke rumah saya, tapi bukan kucing saya. Atau Ustazah saya tadi sudah bantu bunda enggak tahu, tapi saya tadi bantu bunda misalkan bunda sih sebenarnya nggak nyuruh kamu, tapi kamu berangkat inisiatif sendiri. Ada yang seperti itu hari ini sudah berbuat kebaikan? Ya, boleh. Ata mau menyebutkan kebaikan hari ini apa? Kan biasanya kalau mau mandi sama pakainya pas mau mandi itu kan disuruh bunda. Tapi hari ini mandi tanpa disuruh bunda. Oh iya itu bagus, itu berarti kamu tanpa disuruh ya. Oke. Selain Ata ada yang mau menyebutkan kebaikan kalian hari ini apa?
Mungkin mau menyebutkan Hanin, Kaila, hari ini perbaikan apa yang kamu lakukan? Akila, ya, Akila. Biasanya kan aku itu kalau bangun kan kesiangan jam 7. Tapi tadi aku itu bangunnya jam 4 tanpa Oh disuruh. iya, Masya Allah. Ya, berarti dekat adzan subuh ya. Good. Ada lagi yang mau menyebutkan kebaikan hari ini? Boleh loh, Ustaz. Oh iya, Karin. Ya, Karin. Biasanya aku disuruh sholat duha, tapi sekarang tidak, Us. Oh iya, Masya Allah. Melakukan sholat duha sendiri. Bagus. Ada lagi? Mau cerita? Boleh. Tadi kayak Ata biasanya disuruh mandi bundas budal dewe. Akila biasanya bangun siang jadi bangun jam 4. Karin biasanya ya saatnya jadi sholat duha. Ada lagi yang mau cerita? Ustazah, hari ini saya tadi seperti ini. Silahkan. Apa? Boleh cerita. Hanin, Kaila, Asfa, Amara. Boleh cerita. Afifa, Adel. Adel masih sakit, Adel. Halo, Adel. Mbak Adel masih sakit. Halo, Adel. Adel kayaknya masih sakit ya. Tapi udah gabung. Oh baik, saya lanjutkan ya. Yang kedua, Allah Maha Pemberi Rezeki. Dengan mengingat bahwa semua rezeki hanya dari Allah. Cara kedua, menumbuhkan rasa malu. Kita juga malu ya. Allah tuh sudah ngasih apa saja sih. Hari ini kalian merasakan apa saja nikmat dari Allah. Ada yang mau menyebutkan? Allah tuh ngasih nikmat yang luar biasa loh. Dihitung sulit ini hitungnya. Yang kalian rasakan hari ini, nikmat dari Allah itu apa? Dia menyebutkan apa ya? Apa ya? Contohnya gimana, Us? Contoh gini, misalkan Alhamdulillah hari ini Ustazah sehat tuh. Ustazah kemarin tuh Ustazah cerita ya. Kemarin malam tuh Ustazah tuh sakit kayak masuk angin kayak ini Mbak ya. Saya kayak masuk angin kayak diare terus agak tinggi tensi saya. Saya tuh sudah gini ya Allah semoga saya besok sehat. Ternyata hari ini tuh Allah tuh memberikan nikmat sehat saya. Jadi hari ini tuh sehat Mbak. Benar-benar sehat. Kemarin tuh sudah panik karena saya tuh sudah sakit kayak mau ambruk gitu loh. Tapi ternyata alhamdulillah hari ini tuh Allah tuh memberikan saya sehat loh. Sehat itu mahal Mbak, gak bisa dinilai harganya. Itu nikmat Allah kan, sehat. Contoh lagi, misalkan eh biasanya kamu misalkan, oh gini misalkan yang orang sepuh ya kayak ibu saya itu biasanya kalau eh, waktu gerak tangan itu tangannya tuh kayak agak kaku gitu loh Mbak. Itu ternyata udah tiba-tiba gerak bisa gerak dengan leluasa. Atau gini, hari ini dimudahkan itu salah satu nikmat juga anak-anak. Misalkan gini, kamu tuh biasanya kayak tadi yang ceritakan Akila. Akila biasanya katanya bangunnya sempat siang ya. Ternyata Allah memberikan nikmat itu. Bangun pagi itu nikmat loh. Itu dikasih Allah itu jugaan. Itu juga rezeki. Rezeki itu, nggak usah ada rezeki itu seperti apa. Rezeki itu tidak selalu uang anak-anak ya. Kamu itu sehat, kamu itu dimudahkan urusannya. Terus semua itu berjalan lancar itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu enggak, lo sadar rezeki itu uang bukan, enggak rezeki uang sampai sekali. Itu bukan rezeki, itu sebagian kecil rezeki, tapi kamu bisa bernafas sehat, banyak kamu yang di rumah sakit, sakit itu kan yo itu juga masih nikmat karena masih bisa bernafas dan sebagainya seperti itu. Banyak nikmat anak-anak yang kita dapatkan, tapi ya kita nggak bisa menghitung. Kayak saya ini kita pakai masker pun juga masih bisa bernafas ya. Itu saya bayangkan tuh ngap pasti. Tapi sekarang kan tuntutan ya alhamdulillah nggak masalah. Yang ketiga, ingat bahwa Allah Maha melihat tadi sudah saya sampaikan ya, selain Allah Maha pemberi rezeki, Allah juga Maha melihat semua yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan gini kayak pernah ke Alfa atau Indomaret? Pernah, Us. Pernah. Ada nggak yang kalian lihat di dinding di apa langit-langit itu biasanya seperti apa itu? Ada apa itu? Awan dan langit. Nah, di Indomaret Alfa itu loh Mbak yang di langit-langit itu loh. Di plafon CCTV. itu. Nah, CCTV. Nah, CCTV itu kan gunanya untuk mengawasi kita ya. Tapi CCTV-nya Allah tuh jauh lebih canggih dari punya manusia.
kadang itu pun akhirnya kan ketahuan. Misalnya ada orang yang maaf ya ngambil apa nyuri nyuri apa barang di situ atau bagaimana kan ketahuan. Kalau karena maha melihat kita pun juga gitu. Misalkan gini, apa namanya metek ya. Misalkan gini ya, tetanggamu tuh punya pohon mangga tuh bagus. Kamu pengen mau bilang takut, tapi kok mangganya kayak apa namanya kayak ngasih kode, ayo sini ambil aja gitu. Tapi kamu dalam hati kalau diambil nanti aku nyuri. Kalau nggak bilang, kalau bilang nanti dikasih nggak ya kan nanti orangnya marah. Nah, terus selanjutnya karena kamu milihnya gini, bilang dulu nanti kalau orangnya marah, kalau nggak ngasih, ya udah. Nah, itu berarti dia masih merasa bahwa Allah Maha melihat. Jadi kalau ada mangga yang bagus loh, kamu ke tetanggamu, gitu, Pak, anu mangganya saya boleh minta. Misalkan, oh iya Mbak, mesti dikasih Mbak tetanggamu, nggak mungkin nggak ngasih, mesti dikasih. Dan nek sing nemen tuh, gak ngerti tonggoku meneng-meneng wis jupuk mumpung sepi omahe jupuk. Itu namanya mencuri. Mereka dia melihat nggak lihat, tapi Allah Maha melihat, jadi tahu. Itu nanti buktinya di mana? Nanti dari akhirat kelihatan CCTV-nya tuh kelihatan anak-anak. Nanti dari akhir itu kelihatan perbuatan kita itu seperti apa di dunia. Itu nanti ditunjukkan karena Allah Maha melihat. Nah, saya bacakan ini saya minimis. Oke. Malu menjadi bagian penting untuk perubahan menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Orang beriman pasti merasa malu jika belum mengerjakan amal solih. Jika amal solih selalu dilaksanakan, niscaya hidup akan lebih bermakna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, jadi kita sakarap nguning dunia. Tapi kamu kalau merasa Allah melihat, kamu akan ada rasa was-was. Oh iya ya, kalau mau berbuat jelek mundur dulu. Tapi kalau orang yang nggak ngerasa di apa ya diawasi ya isi goengnya arep nyolong ya nyolong, arep apa namanya ngintip ya ngintip dan sebagainya. Oke, untuk evaluasi itu tugasnya di halaman berapa ya Mbak ya? 28 us. Oh 28. Tugasnya halaman 28. Halaman 28. Silahkan kalian apa namanya tandai Mbak. Nanti dikumpulkan saya buatkan nanti di kolom gizi ya, di GC. Kolom tugasnya saya buatkan. Seperti biasa, ini saya tak cek yaumiahnya dulu ya. Bentar-bentar. Saya ambil dulu. Taruh ini. Kemarin itu kita sudah ini ya penilaian bacaan sholat sampai akhir ya. Ternyata itu kalian beberapa ini yang miss itu biasanya yang agak-agak lupa ya doa iftitah, kemudian duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal dan akhir biasanya lupa. Sama doa setelah tasyahud. Nah, ini mau saya cek untuk pantauannya. Oke. Pulpen saya mana ya? Oke. Baik anak-anak, hari ini kemarin sama hari ini sudah sholat 5 waktu. Sudah, Us. Sudah. Ada yang masih bolong? Ada yang masih bolong? Alhamdulillah, berarti sudah ada yang bolong ya. Terus untuk sholat duha tadi yang sudah siapa saja ya? Yang sholat duha yang sudah? Karin, Kayla, Asfa. Oke, Hanin sudah ya? Belum. Nanti bisa Hanin ya setelah ini ya. Akila sudah ya? Nanti ya. Oh ya, berarti yang sudah itu Amara, Atta, Karin, Asfa sama Kayla ya? Sudah sholat duha? Sudah. Kalau mau roja biasanya
pagi atau sore ya? Tergantung ini ya. Sore. Oh, sore. Oh iya. Terus, Oh, kadang malam. iya. Ya. Kalau sholat malam belum ya? Belum, Belum. Belum. Saum sunnah, Terus? puasa sunnah Oh, enggak. Belum. belum ya. Kalau al surat tadi sudah ya. Kita tadi pagi sudah al surat ya. 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 Sudah membantu orang tua hari ini? Sudah Usi. Sirami Sudah. kembangnya bunda. Oh, nyirami kembangnya Bunda. Ya. Oke. Nah, anak-anak setelah ini seperti biasa kita akan mengadakan kuisis. Bentar ya. Tak settingnya dulu. Kuisnya sedikit ya, hanya empat soal saja. Bentar ya, tak share-nya. Terbaca di kolom chat. Baca urus. Ya, silakan bergabung. Ya, saya tak cek dulu. Berapa 10, orang urus? 9 orang. Di sini berapa ya? Kurang 2 orang. Saya tunggu. Yang sudah Amara, Adel, Akila, Karin, Ata, Asfa, sama Hanin. Afifa sama Keila ya, yang belum. Kita tunggu ya. Keila yang belum ya, kita tunggu Keila. Baru 8 orang ya. Oke Mbak Keila, ditunggu. Mbak Keila, halo. Iya, sebentar, Us. Oh, nggak bisa. Oh iya, ya. Tunggu.
Oh, sini sudah dimulai belum? Belum, Mbak. Nunggu Kayla. Kita nunggu Kayla. Bentar ya. Pasti sumbangan yang bermanfaat dulu. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini kalian paham kan maksud dari materi kita hari ini? Nah, menolong. Jangan bukan menolong orang lain. Karena sejatinya kita menolong orang lain itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Itu yang harus kalian ingat. Menolong orang lain itu jangan hitung-hitungan. Jangan hitung untung ruginya. Nanti kalau aku menolong si A, aku dapat apa ya? Kalau aku nolong si B, aku rugi nggak ya? Jangan seperti itu. Menolong itu, nah, kita kalau ikhlas mengharapkan bukan balasan dari orang yang kita tolong, tapi mengharapkan balasannya dari Allah. Karena di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 tadi disebutkan Allah sendiri loh yang langsung memerintahkan kita harus menolong dalam kebaikan, bukan keburukan, tapi kebaikan. Satu kali niat kita, satu kebaikan yang kita lakukan kepada Allah dengan 70 kebaikan. Nah, orang berapa ini? Oh, oke, sudah ya. Ya, baik. Soalnya 4, Us. Iya, 4 saja. Saya print screen ya. Saya share di grup BPI. Ya, Us. Ya. Oh, ini Hanin, Karin, dan Afifa. Alhamdulillah anak-anak ada yang ingin ditanyakan nggak materi tadi tentang kita melalu ketika berbuat kesalahan. Ada yang ingin bertanya atau ingin cerita? Tidak, Us. Oh, tidak. Yang lain? Tidak, Us. Tidak. Iya. Ya, baik anak-anak, kalau tidak ada, setelah ini saya akan share di Gizi untuk tugasnya halaman 28 ya. Nanti kalau sudah difoto, kirimnya ke Gizi ya. Iya, Baik, Us. ya. Baik anak-anak,
Alhamdulillah, baik anak-anak, untuk materi BP hari ini saya cukupkan sekian agar menambah keberkahan. Mari kita tutup kegiatan BP hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Segala kebenaran itu adalah milik Allah. Kesan datangnya dari saya pribadi. Semoga senantiasa sehat. Salam buat keluarga. Insya Allah kita bisa bertemu lagi untuk Zoom berikutnya dan minggu depan kita bisa PTM ya. Nggak sabar menunggu belajar di kelas kita yang di pojok sana. Sudah saya beri nama masing-masing ya. Sudah. Dalam. Itu berapa jam di sekolahnya? Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 10. Itu sudah sama pembiasaan. Sampai jam 10 ya. Jam 7. Jam 7 sampai jam 10 maksudnya jam 7 ya. Diusahakan jangan telat ya. 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 Bismillah, semoga nanti dimudahkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa Ustazah, belum ya.